ada banyak teman-teman pekerjaan-pekerjaan di luar dari pendidikan kamu. Kalau kamu kebingungan, kamu boleh ninggalin komen di bawah. Nanti saya akan review CV kamu, nanti akan saya baca karakter kamu, sehingga saya bisa membantu kamu menentukan arah hidup kamu ke depan seperti apa, pekerjaan apa yang cocok buat kamu. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya mendaftar di call center? Padahal saya adalah dari pendidikan yang seharusnya mengajar. Sebenarnya Pak, call center atau pendidikan sama saja terkait tentang dunia servis atau dunia pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan saya selalu balik lagi di channel Personality Development Inspiration for Growth. Bersama saya Deddy Setiawan, Learning and Development Specialist HR. Tentunya teman-teman, saya ingin berbagi banyak cerita di channel ini yang bisa bermanfaat untuk kamu pribadi, pengembangan diri kamu, pengembangan keluarga kamu, dan pengembangan sosial agar Indonesia lebih kredibel dan berkarakter. Bantu subscribe teman-teman agar channel ini terus berkembang dan banyak menjadi orang yang terinspirasi dari channel ini. Teman-teman, saya pengen ngebahas hari ini terkait tentang bagi kamu yang ngerasa bingung hari ini karena sudah terlanjur salah jurusan atau udah bener jurusannya, cuman mau pengen daftar posisi yang di luar dari jurusan kamu. Ada banyak sekali teman-teman faktor-faktor yang membuat orang bekerja di luar dari jurusan mereka. Ya, termasuk saya dulu adalah salah jurusan. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman harus ketahui saat ini bahwa untuk bisa masuk ke sebuah pekerjaan di luar dari jurusan kamu, itu adalah bagian dari ketidakmasalahan. Tapi caranya bagaimana untuk bisa masuk pekerjaan di jurusan yang bukan sesuai dengan yang kita ambil saat kuliah? Jangan lupa subscribe dulu, kita langsung bahas pembahasannya berikut ini. Nah teman-teman, jadi yang harus kamu ketahui bahwa zaman itu udah berubah, udah banyak banget perkembangan zaman. Orang-orangnya juga udah open minded, nggak tertutup mindsetnya, nggak begitu terlalu straight ya, yang kalau kamu finance itu harus dari benar-benar finance, HRD itu benar-benar dari manajemen atau dari psikologi, atau memang ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa kamu replace atau nggak bisa sembarangan mendaftar, kayak dokter, kayak pengacara, kayak psikolog. Itu emang benar-benar kamu harus merintisnya dari bawah. Nggak bisa kamu setengah jalan terus mengaku mendaftar di posisi tersebut ya, tenaga medis dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus tersertifikasi. Makanya ada banyak yang harus kamu ketahui di dalam dunia pekerjaan. Tapi ada juga banyak pekerjaan yang sebenarnya itu bisa diisi oleh banyak posisi. Contohnya kayak call center, customer service, admin, HR, apalagi ya, marketing, business development, PR. Aduh, banyak banget posisi yang bisa kamu kuasai ya, apalagi untuk fotografer, video editor, apalagi tuh desain grafik dan lain sebagainya yang bisa kamu masuki meskipun kamu bukan dari jurusan yang mereka minta. Karena juga banyak teman-teman di lowongan-lowongan pekerjaan, di situ kan semua jurusan boleh, ada ya all jurusan, all major gitu kan ya. Dan ada juga memang yang meminta spesifikasi jurusan. Bahkan satu posisi bisa aja posisinya banyak. Contohnya HR itu dari manajemen, psikologi, apalagi itu hukum dan lain sebagainya. Karena memang ada banyak skill yang bisa kita gunakan untuk bisa di satu posisi pekerjaan. Kamu nggak boleh minder. Tapi ada juga faktor yang memang membuat orang itu nggak mau di jurusan lain karena ya udah terlanjur mahal sekolahnya, tapi kerjanya tidak sesuai dengan jurusan. Akhirnya dia malu dan gengsi. Ya kembali lagi, ini adalah
sama kamu memang butuh pekerjaan ini untuk bisa membiayai hidup kamu atau semacam membesarkan gengsi, akhirnya kamu terbenam. Tapi saya percaya itu bukan gengsi, tapi adalah sebuah prinsip hidup yang memang kamu pegang, dan saya mendukung kamu selagi kamu terus sabar dan juga bisa mengetahui selah-selah atau celah khusus apa yang harus bisa kamu masukin di sebuah pekerjaan. Saya dukung kamu. Makanya saya nanti minta komentar di bawah apa sebenarnya kendala kamu mendaftar pekerjaan yang memang udah sesuai jurusan tapi nggak masuk-masuk, tapi ada juga yang nggak sesuai jurusan juga nggak masuk-masuk. Apa yang kamu lakukan untuk bisa bekerja di luar dari jurusan atau pendidikan yang kamu tempuh? Jadi yang pertama adalah tahu dulu kemampuan apa yang kamu miliki yang bisa kamu jual. Jadi patokannya bukan dari sertifikat ijazah kamu, tapi adalah patokannya kemampuan kamu. Contoh, kamu punya bakat ngebaca karakter orang, ya udah bisa masuk jadi HRD. Kamu punya bakat lambe atau lambe sih, mulutnya tuh banyak ngomong gitu ya, kamu bisa di customer service, kamu di PR, public relation. Kamu punya bakat contoh di bidang administrasi, kamu detail ngetiknya bagus meskipun kamu jurusan teknik, ya udah berarti kamu tunjukkan di situ. Yang penting adalah kamu tahu dulu kamu siapa, bakatnya apa, dan juga minat kamu apa sehingga kamu bisa ngejual. Nah, yang kedua yang harus kamu lakukan, ketahui posisi-posisi apa saja yang bisa kamu masuki. Jadi kenapa banyak orang yang terpaksa mindsetnya saya pokoknya harus ini, karena dia tidak memiliki referensi jabatan-jabatan di luar sana, di perusahaan-perusahaan apa aja sih yang bisa saya isi dengan jurusan ini gitu ya. Sehingga yang harus kedua kamu lakukan adalah mencari referensi apa saja posisi-posisi yang bisa kamu masuki sesuai skill kamu. Yang ketiga atau terakhir yang bisa kamu lakukan untuk bisa menggait hati HRD agar menerima kamu, selagi kamu juga interview, sebaiknya saya sarankan untuk mengambil sertifikasi profesi BNSP. Banyak banget teman-teman sekarang sertifikasi. Contoh, kamu bukan jurusan HRD, kamu bukan jurusan manajemen, kamu bukan jurusan psikologi, kamu bukan jurusan hukum, kamu bisa ngambil sertifikasi HRD ya, CHRM, yang ya nominalnya lumayan gitu untuk teman-teman. Nah, kamu ambil itu, dikuatkan bahwa kamu sudah tersertifikasi. Ini bisa menjamin diri kamu untuk bisa selangkah ke depan daripada kandidat lain untuk bisa masuk di posisi tersebut, sehingga tidak ada mati gaya, tidak ada jalan buntu, tidak ada kemustahilan. Semuanya akan mungkin jika kamu tahu bakat dan potensi kamu tahu posisi apa saja di luar sana yang bisa menerima kamu, dan terakhir kamu juga mau berusaha mengembangkan diri dengan sertifikasi. Itu cara terbaik untuk bisa melamar pekerjaan di luar dari posisi atau jurusan yang kamu ambil atau pendidikan yang kamu ambil. Nah, teman-teman, yang harus kamu ketahui bahwa ada posisi-posisi yang bisa kamu isi. Nah, kamu bisa memasuki posisi tersebut. Sehingga yang harus kamu lakukan di CV kamu adalah menampilkan skill kamu. Di CV itu kan ada kemampuan ya, yang seperti saya pernah bahas di video sebelumnya, yang bagaimana membuat CV yang baik dan benar. Itu kan ada kemampuan tuh, kemampuan personality, kemampuan bahasa, dan kemampuan komputer. Nah, kamu masukkan di situ kemampuan seperti apa. Dan di pengalaman pekerjaannya juga kamu bisa sediakan. Kalau kamu fresh graduate, kamu juga bisa sediakan untuk portofolio organisasi apa yang pernah kamu ikuti. Sehingga penting untuk bisa masuk di ranah skillnya. Jadi contoh HRD itu kan contoh satu posisi ya, atau enaknya adalah call center. Di Bank Indonesia juga bisa call centernya itu bahkan dari pendidikan, bahkan dari apa lagi tuh, dari bahasa, dari dari bahasa, dari sastra, dari komunikasi. Ada banyak teman-teman
pekerjaan di luar dari pendidikan kamu. Kalau kamu kebingungan, kamu boleh ninggalin komen di bawah. Nanti saya akan review CV kamu, nanti akan saya baca karakter kamu, sehingga saya bisa membantu kamu menentukan arah hidup kamu ke depan seperti apa, pekerjaan apa yang cocok buat kamu, gitu ya. Dan kamu kalau pun bisa ditanya sama HRD-nya adalah ketika, loh kenapa kamu kok mendaftar di posisi yang bukan sesuai jurusan, contohnya pendidikan tadi ya. Ya kamu inline-kan aja gitu. Contoh jawabannya seperti ini. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Kenapa saya mendaftar di call center? Padahal saya adalah dari pendidikan yang seharusnya mengajar. Sebenarnya Pak, call center atau pendidikan sama saja terkait tentang dunia servis atau dunia pelayanan. Di sini hanya membedakan adalah pendidikan, saya melayani anak-anak bangsa untuk bisa sukses, untuk bisa cerdas, untuk bisa menjadi seseorang yang berkembang dan mengedukasi beberapa informasi dan keilmuan. Tapi kalau call center adalah berbeda targetnya, yaitu masyarakat umum. Saya di sana melayani juga untuk bisa mengedukasi customer perusahaan untuk bisa mengerti tentang produk-produk perusahaan yang dimiliki, dan juga bisa mengedukasi bagaimana cara untuk menyelesaikan solusi masalah-masalah yang customer hadapi. Sama-sama dalam dunia pelayanan, yang membedakan adalah pangsa pasarnya atau orang yang dilayani. Jadi itu jawaban teman-teman yang harus teman-teman tekankan ketika interview. Ditanya kenapa kamu mendaftar di posisi ini tapi beda jurusan. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya kendala memahami diri kamu punya kendala memahami hidup kamu punya kendala juga kamu mengalami salah jurusan dan bingung sebenarnya harus mendaftar di pekerjaan apa, kamu boleh tinggalin komen di bawah. Nanti saya akan balas apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan hidup kamu. Saya Doderi, teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi intinya tidak masalah kalau kamu belajar atau bekerja di luar jurusan kamu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.